Pagi di Indonesia selalu dimulai dengan cara yang sama. Orang bangun, mengambil ponsel, memeriksa pesan, lalu hari berjalan seperti rutinitas yang sudah otomatis. Semua terlihat tenang, biasa, dan tidak berbahaya. Tapi ada sesuatu yang tubuh rasakan jauh sebelum kamu makan apapun. Dalam beberapa menit pertama setelah bangun, gula darah berada pada titik paling sensitif, dan justru pada saat itu banyak orang melakukan tindakan kecil yang membuat gula darah melonjak tanpa disadari. Ada 5 tindakan sederhana dalam keseharian yang terlihat tidak berbahaya, tapi tubuh meresponsnya seperti sinyal darurat. Kamu tidak makan gula, tidak minum yang manis, tapi tubuh tiba-tiba melepaskan glukosa ke dalam darah hanya karena cara kamu memulai atau menjalani hari. Inilah bagian yang banyak orang tidak pernah sadari. Mereka mengira lonjakan gula hanya datang dari makanan, padahal tubuh juga memiliki cara sendiri menaikkan gula saat merasa tertekan atau terpicu oleh kebiasaan tertentu. Dan yang mengejutkan, 5 tindakan ini bukanlah hal aneh. Bukan kebiasaan yang jarang dilakukan, justru sebaliknya. Tindakan-tindakan ini dilakukan hampir semua orang Indonesia setiap hari. Dari saat membuka mata sampai saat menjelang tidur, tubuh berkali-kali diberi sinyal yang memicu pelepasan gula tanpa kamu sadar. Semuanya terjadi begitu cepat dan begitu halus, sehingga orang hanya merasa lelah, gelisah, atau lapar terus tanpa mengerti penyebabnya. Video ini membahas 5 tindakan harian yang paling kuat membuat gula darah naik meski kamu tidak makan apapun. Setiap tindakan ini terlihat kecil, tapi efeknya besar. Dan semakin sering dilakukan, semakin sulit tubuh menjaga keseimbangan sepanjang hari. Kamu mungkin merasa sudah makan dengan benar, sudah mengurangi gula, sudah memilih makanan lebih sehat, namun tetap mengalami gula naik turun karena pemicu ini datang dari kebiasaan, bukan makanan. Sebelum kita masuk ke daftar lengkapnya, kalau kamu suka konten seperti ini, yang menjelaskan hal-hal kecil yang sering terlewat tapi penting untuk keseimbangan tubuh, jangan lupa tekan like dulu ya. Dukunganmu membantu agar informasi seperti ini terus bisa dibagikan. Sekarang mari kembali ke inti masalah. Banyak orang tidak pernah berpikir bahwa tindakan kecil di menit pertama setelah bangun sudah cukup untuk membuat gula darah melonjak. Tubuh merespons stres kecil, tekanan dan kebiasaan tertentu dengan cara yang cepat dan kuat. Dan satu tindakan yang hampir semua orang lakukan begitu bangun adalah pemicu pertama dari rangkaian lonjakan gula sepanjang hari. Kita mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan tanpa sadar, sangat umum, dan terlihat tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi, justru inilah kebiasaan yang membuka daftar kita dan sering membuat tubuh memasuki hari dengan gula darah yang sudah naik. Sekarang saatnya masuk ke peringkat kelima. Urutan kelima adalah kebiasaan yang hampir semua orang lakukan tanpa berpikir. Begitu bangun, langsung mengambil ponsel dan mulai melihat layar. Sekilas ini terlihat sangat biasa. Kamu hanya ingin tahu jam berapa, cek pesan dari semalam, atau melihat notifikasi yang tertunda. Tapi, tubuh bereaksi jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada yang terlihat dari luar. Saat baru bangun, tubuh sedang berada dalam fase pemulihan. Hormon sedang menurun, denyut jantung masih pelan, dan sistem saraf sedang mengatur ritme agar tubuh memasuki hari dengan tenang. Begitu mata kamu melihat cahaya layar dan otak langsung menerima informasi, tubuh menganggap itu sebagai sinyal untuk siaga. Otak membaca notifikasi, pesan, berita, atau apapun yang terpampang di layar sebagai sesuatu yang harus segera diproses. Dan di momen itu, tubuh memicu respons stres kecil. Respons stres ini bukan sekadar perasaan tidak nyaman. Ketika otak masuk ke mode waspada, tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin. Dua hormon ini memberi instruksi ke hati untuk melepaskan gula cadangan ke darah. Tujuannya sederhana, memberi energi cepat agar tubuh bisa menghadapi sesuatu. Tubuh tidak tahu bahwa kamu hanya melihat layar ponsel. Tubuh hanya merespons sinyalnya. Di Indonesia, ini sangat umum. Ponsel biasanya diletakkan di samping kasur.
Banyak orang membuka mata dan langsung melihat pesan keluarga, notifikasi kerja, atau media sosial. Kadang yang dibaca membuat pikiran bekerja, kadang membuat cemas, kadang membuat kaget. Emosi kecil itu saja cukup untuk memicu tubuh melepaskan gula ke darah meski kamu belum minum air seteguk pun. Efeknya muncul sepanjang hari. Kamu mungkin merasa lebih gelisah di pagi hari, lebih cepat lelah, atau lebih cepat lapar. Banyak orang mengira ini karena kurang tidur atau karena makanan malam sebelumnya. Padahal penyebabnya bisa sederhana. Gula darah sudah melonjak sebelum kamu benar-benar bangun. Tidak berarti kamu harus berhenti menggunakan ponsel. Yang penting adalah mengatur waktunya. Biarkan tubuh benar-benar bangun dulu. Duduk sebentar. Minum air putih, tarik napas dalam, beri waktu beberapa menit sebelum melihat layar. Dengan cara itu, tubuh bisa memulai hari dalam kondisi stabil, bukan dalam kondisi waspada. Dan jika kebiasaan sesederhana ini saja sudah mampu membuat gula darah naik tanpa makanan apapun, kamu bisa membayangkan betapa kuatnya dampak kebiasaan di peringkat keempat. Ini adalah kebiasaan yang jauh lebih umum dan sering dianggap pilihan baik, padahal justru membuat tubuh memicu lonjakan gula sebagai bentuk pertahanan. Sekarang kita masuk ke peringkat keempat, dan banyak orang melakukannya karena merasa itu adalah cara yang tepat untuk memulai pagi. Peringkat keempat adalah kebiasaan yang terlihat sederhana dan bahkan sering dianggap pilihan yang baik. Padahal efeknya pada gula darah cukup kuat, melewatkan sarapan dan terus melanjutkan pagi dengan perut kosong. Banyak orang melakukan ini karena merasa tidak lapar, terburu-buru, atau percaya bahwa tidak makan pagi membantu tubuh terasa lebih ringan. Namun, tubuh memiliki cara sendiri untuk merespons kekosongan energi di jam-jam awal. Saat kamu bangun tanpa makan apapun, tubuh sebenarnya masih berada dalam mode pemulihan. Namun ketika kamu menahan makan terlalu lama, tubuh membaca kondisi itu sebagai keadaan darurat ringan. Untuk memastikan kamu tetap bisa beraktivitas, tubuh memerintahkan hati melepaskan gula cadangan ke darah. Akibatnya, gula darah naik tajam meskipun kamu tidak makan apapun. Orang sering tidak menyadari ini terjadi karena tidak ada rasa manis atau makanan yang masuk. Yang terlihat hanyalah rasa sedikit gelisah, sulit fokus, atau energi yang naik turun. Di Indonesia, kebiasaan ini sangat umum. Banyak pekerja berangkat tanpa sarapan karena macet atau buru-buru. Banyak pelajar hanya minum air putih atau teh tanpa makan apapun. Banyak ibu rumah tangga menunda makan karena sibuk dengan kegiatan pagi. Semua ini membuat tubuh memulai hari dengan sinyal stres, bukan dengan keseimbangan. Masalahnya tidak berhenti di situ. Setelah beberapa jam tidak makan, tubuh semakin kuat melepaskan gula cadangan. Dan ketika akhirnya makan, porsi cenderung lebih besar karena lapar sudah menumpuk. Kombinasi ini membuat gula darah naik 2 kali. Pertama karena tubuh melepaskan gula, kedua karena makanan masuk terlalu banyak dalam waktu singkat. Itulah alasan kebiasaan ini ada di peringkat keempat. Setelah memahami dampak dari tidak makan pagi, kita beralih ke kebiasaan di peringkat ketiga yang efeknya bahkan lebih cepat. Banyak orang melakukannya karena percaya itu membuat tubuh lebih fokus dan lebih bertenaga. Namun, ketika dilakukan dengan perut kosong, kebiasaan ini memberi sinyal langsung kepada tubuh untuk melepaskan gula dalam jumlah besar. Peringkat ketiga adalah minum kopi hitam yang sangat kuat di perut kosong. Kopi memang memberi dorongan energi, tetapi ketika tidak ada makanan yang menahan respons tubuh, kafein memicu pelepasan hormon stres. Tubuh menganggap ini sebagai permintaan energi mendadak, sehingga glukosa cadangan dilepas ke darah. Hasilnya, gula darah naik cepat dalam hitungan menit. Di Indonesia, kopi hitam pagi hari sangat populer. Banyak orang langsung membuat kopi begitu bangun atau membelinya di warung kopi sebelum beraktivitas. Rasanya enak, aromanya kuat, tetapi tanpa makanan pendamping tubuh bereaksi terlalu keras. Energi memang naik,
tetapi bentuknya adalah lonjakan gula yang cepat dan tidak stabil. Inilah alasan kebiasaan ini berada di peringkat ketiga. Dampaknya cepat, kuat, dan sering dilakukan setiap hari tanpa disadari. Peringkat kedua adalah kebiasaan yang kelihatannya sangat normal dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi orang yang bekerja di kantor, bekerja dari rumah, atau punya jadwal padat sejak pagi. Kebiasaannya sederhana, begitu mulai bekerja langsung duduk berjam-jam tanpa jeda apapun, tidak bergerak, tidak menarik napas panjang, tidak memberi tubuh waktu untuk menurunkan ketegangan mental, hanya duduk, fokus, dan terus mengejar tugas. Masalahnya bukan pada duduknya, masalahnya adalah tekanan mental yang terus berjalan tanpa henti. Ketika kamu duduk lama sambil menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk, otak masuk ke mode siaga, pikiran aktif terus, satu tugas belum selesai muncul tugas lain, notifikasi kerja berdatangan, dan tubuh membaca semua ini sebagai tekanan yang harus segera ditangani. Setiap kali tubuh membaca sinyal stres, meski kecil, hormon tertentu dilepaskan. Hormon ini memberi perintah langsung ke hati untuk melepaskan glukosa sebagai energi darurat. Inilah yang banyak orang tidak sadari. Gula darah bisa naik bukan karena makanan, tetapi karena tubuh merasa berada dalam situasi penuh tuntutan. Banyak pekerja di Indonesia duduk dari pagi sampai siang tanpa jeda, hanya berpindah dari satu layar ke layar lain. Kebiasaan ini sangat umum di kantor, di rumah, bahkan di ruang belajar. Semakin lama tekanan berlangsung, semakin sering tubuh melepaskan gula ke darah, padahal kamu tidak makan apapun. Efeknya terlihat di siang hari. Banyak orang merasa lapar sekali meski tidak melakukan aktivitas fisik berat. Ada yang merasa kepalanya berat, tubuh cepat lelah, atau muncul keinginan makan sesuatu yang manis. Mereka mengira tubuh kekurangan energi, padahal sebenarnya gula darah sudah naik turun berkali-kali akibat stres kerja yang tidak berhenti. Jeda kecil bisa membuat perbedaan besar. Berdiri 1 menit, menarik napas dalam, berjalan sebentar, atau sekadar memindahkan perhatian dari layar sudah cukup untuk menurunkan sinyal stres. Ketika tubuh bisa menurunkan ketegangan, pelepasan gula otomatis ikut menurun. Tapi sebagian besar orang tidak memberi tubuh kesempatan itu. Mereka duduk sejak pagi sampai hampir makan siang tanpa bergerak dan siklus lonjakan gula berulang tanpa disadari. Inilah alasan kebiasaan ini berada di peringkat kedua, karena bukan hanya makanan yang memengaruhi gula darah, tetapi bagaimana tubuh membaca kondisi mental sepanjang hari. Tekanan yang terus berlangsung, meski kamu duduk diam, tetap memicu respons gula yang kuat. Dan jika kebiasaan ini saja sudah menyebabkan tubuh melepaskan gula berulang kali sepanjang pagi, maka kebiasaan di peringkat pertama memiliki dampak yang jauh lebih eksplosif. Kebiasaan ini tidak selalu terlihat dari luar, sering terjadi tiba-tiba, dan bisa memicu lonjakan gula paling besar dalam hitungan detik. Peringkat pertama adalah sesuatu yang dialami hampir semua orang, dan justru karena terjadi secara emosional, dampaknya sering diabaikan. Peringkat pertama adalah kebiasaan yang tidak terlihat, tidak selalu muncul setiap hari. Tetapi ketika terjadi, efeknya adalah yang paling kuat terhadap gula darah. Kebiasaan ini bukan makanan, bukan minuman, bukan aktivitas fisik, tetapi reaksi emosional tubuh. Peringkat ke-1 adalah ledakan emosi yang tiba-tiba, seperti marah, cemas, panik, atau rasa takut mendadak. Tubuh manusia bereaksi pada emosi dengan cara yang sangat cepat. Ketika kamu merasa kaget, tertekan, marah, atau cemas, otak mengirim sinyal bahaya ke seluruh tubuh. Ini reaksi alami yang sudah ada sejak manusia dulu harus bertahan hidup. Walau sekarang kita hanya menghadapi macet, pesan kerja, masalah keluarga, atau tekanan finansial, tubuh tetap merespons dengan mekanisme yang sama, melepaskan gula dalam jumlah besar ke aliran darah agar tubuh siap menghadapi ancaman. Inilah yang disebut respons stres akut, dan ini adalah penyebab lonjakan gula paling besar dibanding semua kebiasaan lainnya. Tidak perlu makan apapun, tidak perlu minum apapun. Hanya emosi yang meledak tiba-tiba sudah cukup untuk membuat gula darah naik dalam hitungan detik. Di Indonesia, hal seperti ini sering terjadi dalam rutinitas harian. Macet panjang membuat orang tegang.
Ada pesan kerja yang membuat stres, ada masalah keluarga yang memicu kekesalan, bahkan hal kecil seperti suara keras, berita buruk, atau komentar yang tidak enak bisa memicu ledakan emosi ringan. Semua itu cukup untuk membuat tubuh melepaskan glukosa darurat. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka merasa tidak makan apapun, tidak minum manis, tapi gula tetap naik, padahal tubuh sedang merespons tekanan emosional. Dan karena emosi sering datang mendadak, lonjakan gula akibat reaksi ini bisa menjadi yang paling ekstrem. Masalahnya adalah efek lanjutan. Setelah lonjakan besar, tubuh akan berusaha menurunkannya kembali. Proses naik turun ini membuat energi melemah, pikiran tidak fokus, dan muncul dorongan ingin makan sesuatu yang manis atau berkarbohidrat tinggi. Itulah mengapa ketika seseorang marah atau cemas, mereka sering merasa ingin makan sesuatu sebagai pelarian. Ini bukan karena lapar, ini karena gula darah sedang kacau. Mengelola emosi bukan berarti harus meredam perasaan. Yang penting adalah cara tubuh meresponsnya. Menarik napas dalam, berhenti sejenak, berjalan sebentar, atau memberi diri waktu sebelum bereaksi bisa membantu menurunkan sinyal darurat tubuh. Dengan begitu, pelepasan gula tidak terjadi terlalu ekstrem. Setelah melihat semua peringkat dari 5 hingga 1, satu hal menjadi jelas, gula darah tidak naik hanya karena makanan. Tubuh bisa melepaskan gula sendiri hanya karena kebiasaan, tekanan, atau reaksi emosi. Dan memahami hal ini memberi kamu kekuatan untuk menjaga keseimbangan harian dengan cara yang lebih sederhana. Tidak perlu perubahan drastis. Cukup tindakan kecil setiap pagi dan malam agar tubuh merasa aman, tenang, dan stabil. Dengan langkah-langkah kecil, keseharian terasa lebih ringan dan energi lebih teratur.